Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Mayada dengan nomor Stanbook A111279. Saya mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di video kali ini saya akan menjelaskan beberapa rangkuman materi dari mata kuliah Kajian Lingkungan Hidup mulai dari pertemuan 9 sampai 15. Yang pertama, penetapan fungsi kawasan konservasi. Di sini ada 3 kriteria konservasi bagi perlindungan jenis dan komunitas. Yang pertama, kekhasan, yang kedua, keterancaman, yang ketiga, kegunaan. Beberapa pendekatan yang digunakan. Yang pertama, pendekatan jenis atau spesies, yang kedua, pendekatan komunitas dan ekosistem, yang ketiga, pendekatan kawasan dan manusia. Selanjutnya, penilaian kawasan konservasi berdasarkan pedoman penetapan kriteria baku KKL yang dikeluarkan Ditjen PHPA tahun 1995. Yang pertama, keterwakilan, yang kedua, keunikan, yang ketiga, laju kepunahan, keempat, keutuhan sumber daya, kelima, keindahan alam, keenam, kemudahan pencapaian, ketujuh, kelangkaan, kedelapan, keutuhan ekosistem, kesembilan, luasan kawasan, kesepuluh, kenyamanan. Selanjutnya, kriteria umum penetapan kawasan konservasi. Yang pertama, kriteria ekologi terbagi antara lain keanekaragaman alamiah, ketergantungan, perwakilan, dan lain-lain. Yang kedua, kriteria sosial. Yang pertama, penerimaan masyarakat, kesehatan masyarakat, rekreasi, budaya, estetika, dan lain-lain. Yang ketiga, kriteria ekonomi. Yang pertama, kepentingan untuk spesies. Yang kedua, kepentingan untuk perikanan. Yang ketiga, ancaman alam, dan lain-lain. Yang keempat, kriteria pragmatik. Yang pertama, urgensi, yang kedua, ukuran, yang ketiga, tingkat ancaman, yang keempat, keaktifan, dan lain-lain. Yang kelima, kriteria regional. Yang pertama, pengaruh wilayah, yang kedua, pengaruh subwilayah. Penetapan kawasan konservasi dengan fungsi sebagai berikut. Yang pertama, sebagai pelindung sistem penyangga kehidupan. Yang kedua, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya. Yang ketiga, pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Tahapan perencanaan kawasan konservasi. Yang pertama, identifikasi isu. Yang kedua, pengumpulan dan pengelolaan data. Yang ketiga, penyusunan profil kawasan konservasi. Yang keempat, penyusunan rencana strategis calon kawasan konservasi. Yang kelima, penyusunan rencana zonasi calon kawasan konservasi. Yang keenam, penyusunan rencana pengelolaan calon kawasan konservasi. Dan yang ketujuh, penyusunan rencana aksi calon kawasan konservasi. Selanjutnya saya akan masuk kepada materi pertemuan yang ke-10, yaitu pengelolaan kawasan lindung. Pengelolaan kawasan lindung menurut Kepres nomor 32 tahun 1990 adalah rangkaian proses kegiatan mulai dari perencanaan, penataan, pengaturan, pengawasan, dan evaluasi terhadap kawasan lindung agar tujuan penetapan kawasan lindung dapat diwujudkan. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 32 tahun 1990 tentang pengelolaan kawasan lindung. Yang pertama, ruang. Ruang merupakan sumber daya bagi kehidupan dan pembangunan yang berkelanjutan yang mengandung fungsi pelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam. Yang kedua, ruang kondisinya semakin terbatas, maka untuk menjamin terselenggaranya kehidupan dan pembangunan yang berkelanjutan dan terpulihnya fungsi pelestarian, perlu upaya pengaturan dan perlindungan. Yang ketiga, perlu ada kebijaksanaan pengembangan pola tata ruang, salah satunya dengan menetapkan kawasan lindung. Pembagian kawasan lindung, Kepres nomor 32 tahun 1990. Yang pertama, kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam dan cagar budaya, kawasan rawan bencana alam. Selanjutnya kita masuk ke pertemuan 11. Di sini
membahas tentang pengelolaan sumber daya alam dan pembangunan berkelanjutan. Aktivitas pembangunan berdampak terhadap keseimbangan ekosistem berupa 1. Rusaknya berbagai sistem pendukung peri kehidupan vital bagi manusia, baik biofisik maupun sosial budaya. Aktivitas pembangunan berdampak pada keseimbangan ekosistem berupa yang pertama, rusaknya berbagai sistem pendukung peri kehidupan vital manusia. Yang kedua, instabilitas ekosistem akibat degradasi. Yang ketiga, konflik sosial akibat alihfungsi lahan. Yang keempat, berbagai kesenjangan kelembagaan pembangunan di bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Permasalahan lingkungan yang timbul yang pertama, menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan. Yang kedua, terjadinya penyusutan sumber daya alam dan lingkungan. Yang ketiga, permasalahan lingkungan buatan. Yang keempat, penerapan standar mutu lingkungan hidup yang masih lemah. Yang kelima, masalah pemanfaatan dan pengurasan sumber daya alam, hutan, tanah, sumber daya air, dan keanekaragaman hayati dan sumber daya pesisir dan laut. Yang keenam, terjadinya bencana alam. Yang ketujuh, pencemaran lingkungan. Selanjutnya kita masuk pada pertemuan 12 dampak pembangunan. Dampak pembangunan terbagi menjadi pencemaran. Yang pertama, dampak bagi kesehatan. Yang kedua, dampak bagi ekosistem. Yang ketiga, dampak pada pertanian. Selanjutnya, konflik sosial. Yang pertama, keretakan hubungan antar kelompok. Yang kedua, perubahan kepribadian pada individu-individu. Yang ketiga, kerusakan harta benda dan jatuhnya korban jiwa. Yang keempat, terjadinya dominasi dan penaklukan. Dampak pembangunan. Yang pertama, pencemaran. Pencemaran terbagi menjadi yang pertama, dampak bagi kesehatan. Yang kedua, dampak pada ekosistem. Yang ketiga, dampak pada pertanian. Selanjutnya, disaster atau bencana. Yang pertama, dampak terhadap lingkungan. Yang kedua, dampak terhadap infrastruktur. Yang ketiga, dampak terhadap kehidupan. Yang keempat, dampak terhadap perekonomian. Selanjutnya, konflik sosial. Yang pertama, keretakan hubungan antar kelompok. Yang kedua, perubahan kepribadian pada individu-individu. Yang ketiga, kerusakan harta benda dan jatuhnya korban jiwa. Dan yang keempat, terjadinya dominasi dan penaklukan. Selanjutnya, perubahan iklim. Yang pertama, perubahan pola curah hujan, badai kuat, dan hurikan. Yang kedua, gelombang panas. Yang ketiga, penyebaran penyakit dan suhu tinggi. Yang keempat, es kutub menyusut. Dan materi terakhir dari pertemuan 14 dan 15 mengenai pengaruh lingkungan terhadap kesehatan. Kesehatan lingkungan merujuk pada karakteristik kondisi lingkungan yang dapat mengganggu kesehatan, terutama pada aspek yang pertama, gaya hidup. Kebiasaan mengkonsumsi miras, rokok, narkoba, makanan berlemak, dan lain-lain. Yang kedua, bahan toksik, mikroorganisme patogen, logam berat, B3, dan lain sebagainya. Yang ketiga, bahan bahaya fisik, kebisingan, sinar ultraviolet, debu di udara. Yang keempat, keadaan lainnya seperti kondisi tropis, adat kebiasaan yang tidak sejalan dengan konsep kesehatan, dan lain-lain. Selanjutnya, tingkat kesehatan lingkungan dunia. Yang pertama, tingkat kelangsungan hidup dasar dari kualitas lingkungan sudah dapat dicapai. Dan yang kedua, namun malaria dan malnutrisi tetap merupakan masalah ekstensif. Peningkatan penggunaan bahan B3 menyebabkan penyakit degeneratif dan kanker. Hubungan manusia dan lingkungan. Status kesehatan merupakan refleksi dari hasil akhir interaksi kompleks antara sistem biologis internal dan sistem lingkungan. Sistem penyangga kehidupan menyediakan kebutuhan dasar aktivitas manusia. Akibat aktivitas manusia, industri pertanian, transportasi, pemukiman, dan lain sebagainya menghasilkan limbah dan residu. Limbah dan residu selanjutnya mempengaruhi sistem penyangga kehidupan dan juga kesehatan manusia. Sumber perubahan lingkungan. Aktivitas manusia terutama membangun industri, transportasi, dan pemukiman menghasilkan limbah yang menurunkan kualitas lingkungan. Aktivitas alam, letusan gunung berapi, banjir, badai, gempa bumi merubah kualitas air, udara, tanah, makanan,
faktor atau manusia sendiri. Komponen lingkungan bertindak sebagai media atau perantara terjadinya penyakit di masyarakat. Pengertian kesehatan lingkungan. Yang pertama, definisi. Kesling mempelajari hubungan timbal balik antar manusia dengan lingkungan yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat. Yang kedua, WHO. Kesling adalah ilmu dan keterampilan yang memusatkan perhatian pada usaha pengendalian faktor fisik di lingkungan manusia yang diperkirakan merugikan perkembangan fisik, kesehatan ataupun kelangsungan hidup manusia. Ilmu kesehatan lingkungan merupakan bagian dari ilmu kesehatan masyarakat yang menitikberatkan pada usaha perencanaan, perorganisasian, penyusunan staf, pengarahan, koordinasi, penggalian dana, serta evaluasi semua aktivitas pengendalian lingkungan sehingga meningkatkan perkembangan fisik, derajat kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia. Ruang lingkup kesehatan lingkungan. Yang pertama, penyediaan air. Yang kedua, pengelolaan limbah. Yang ketiga, sanitasi makanan. Yang keempat, sanitasi pemukiman dan tempat-tempat umum. Yang kelima, pencemaran lingkungan. Yang keenam, pengendalian vektor atau binatang pengganggu. Yang ketujuh, keselamatan dan kesehatan kerja. Sekian pemaparan materi dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.